selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat ya dan semoga selalu bahagia. Eh, Perkenalkan saya Catur. Ini ada yang kenal kayaknya ya, yang lagi chat di salam kenal Bu Ratna ya, Bu Ratna Nurdiana. Eh, Senang sekali bisa bertemu di sini. Saya pernah juga jadi slimmer ya, eh, beberapa mungkin beberapa tahun yang lalu ya. Semoga nih terus slimmer terus ya, eh, sehingga bisa hidup sehat dan terus bahagia insya Allah. Baik, senang sekali malam hari ini karena memang topik terkait dengan suicide prevention. Jadi senang untuk bisa membagikan eh, topik yang mau saya ceritakan, nama judulnya Psychological First Aid for Suicide Ideation ya. Jadi NTAF. Jadi eh, pertolongan pertama apa yang bisa kita lakukan ketika kita mungkin bertemu dengan seseorang yang mungkin ide-ide terkait dengan bunuh dirinya ini hadir gitu ya. Tadi sudah disampaikan dengan bagus sekali oleh Mas Juli. Jadi nanti Q&A-nya banyak Mas Juli aja, saya nambahin aja ya oleh master kita. Baik, eh, Mas Juli dari dulu ya sama ya, tidak berubah. Terima kasih. Oke. Mohon izin untuk bisa membagikan slide. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, banyak kebanyakan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, eh, orang dengan anxiety dan depresi memang lebih punya kecenderungan untuk melakukan tindakan suicide ya dibandingkan yang lain. Meskipun depresi adalah penyebab tersering, namun tidak semua yang depresi itu ingin bunuh diri ya. Demikian pula tidak semua orang yang suicide mengalami depresi. Pikiran tentang melukai diri atau bunuh diri yang seringkali dikatakan hanyalah pikiran dan tidak berarti Anda harus benar-benar menyakiti diri sendiri. Di Indonesia ini prevalensinya, jadi laki-laki ternyata 4 kali lebih banyak melakukan suicide attempt. Jadi tindakan suicide attempt-nya itu 4 kali lebih banyak dilakukan oleh laki-laki. Tapi percobaannya perempuan lebih banyak 4 kali melakukan percobaan. Ya, jadi eh, kita bisa lihat ya bagaimana gambarannya di sini. Kemudian kasus bunuh diri di Indonesia dari tahun 2004 sampai 2009 paling banyak adalah gantung diri, sisanya adalah overdosis dan insektisida. Orang yang melakukan tindakan ini telah melakukan percobaan minimal 20 kali. Artinya, sebenarnya orang yang melakukan suicide attempt itu mereka eh, sudah mencoba mencari pertolongan itu paling tidak dan mengirimkan sinyal pesan kepada orang lain itu minimal 20 kali. Nah, penelitian dari Joyner ternyata mereka yang melakukan tindakan suicide itu eh, terjadi ketika jadi orang itu takut untuk melakukan tindakan menyakiti diri sendiri. Ya, akan tetapi akan jadi benar-benar terjadi ketika pertama ada namanya perceived burdensomeness. Jadi ketika dia merasa bahwa dirinya itu menjadi beban, ya, dan lingkungan sekitarnya membenarkan bahwa dirinya jadi beban. Kemudian yang kedua, ketika dia sudah merasa tidak menjadi bagian dari sebuah komunitas, kelompok, atau keluarga. Jadi dia tidak punya lagi rumah di mana dia bisa kembali. Nah, baru ketika itu terjadi, maka dia punya capability untuk melakukan tindakan suicide-nya. Sedihnya, seringkali ini dilakukan oleh lingkungan di sekitarnya ketika dia mengalami kesalahan, kegagalan, atau kekalahan dalam hidupnya, lingkungannya seringkali memberikan label beban ke dirinya. Ketika dia melakukan tindakan yang salah atau gagal atau memalukan, dia menjadi seperti teralienasi dari lingkungannya, sehingga justru ini yang akan memperbesar potensinya untuk melakukan tindakan suicide. Di kondisi inilah ketika dia merasa benar-benar bahwa eh, apa namanya
dia bagian dari beban dan dia tidak lagi menjadi bagian dari sebuah kelompok atau lingkungan, maka dia bisa melakukan tindakan ini. Maka salah satu kunci dari penelitian ini adalah bagaimana ketika seseorang itu gagal, salah, dan mungkin kalah dalam kehidupannya, sebenarnya yang dibutuhkan, yang paling dibutuhkan adalah satu orang saja yang percaya bahwa orang itu boleh gagal, boleh kalah, dan mungkin boleh salah. Tapi orang itu percaya bahwa orang yang gagal, salah, dan kalah ini bisa untuk memperbaiki dirinya. Karena Bapak Ibu di luar sana yang ada adalah ketika kita salah, maka seolah-olah seumur hidup kita salah. Ketika kita gagal, seolah-olah kita akan seterusnya gagal. Dan kadang-kadang juga ada toxic positivity. Yang ada orang-orang yang beri semangat, ayo kamu tuh nggak seperti itu, kamu luar biasa, kamu hebat, ya, kamu perempuan kok tangguh, ya, enggak, aku lagi nggak nyaman, oh kamu perempuan tangguh, kamu hebat. Padahal yang kita butuhkan adalah satu orang yang percaya bahwa kita boleh mengalami kesalahan dan kegagalan ini. Apa faktor resikonya? Tentu sampai saat ini current non-mental health problem itu yang jadi penyebab utama 50%. Tapi sedihnya sampai saat ini tindakan suicide masih belum ditanggung oleh BPJS ya. Ketika masuk ke rumah sakit dengan ada riwayat suicide, maka BPJS-nya otomatis terbatalkan. Kemudian adanya history of suicidal thought or plan. Oleh karena itu, kita boleh bertanya ketika seseorang itu mengalami depresi, apakah ada ide-ide bunuh diri. Bukan sesuatu yang tabu, justru menjadi eh, titik awal seseorang itu berani menyampaikan apa yang sedang dirasakannya. Kemudian, crisis in past or upcoming 2 weeks, ya, 31%, intimate partner problem 27%. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan adalah tanda-tandanya. Apa yang dibicarakan? Biasanya yang dibicarakan terkait dengan beban, kemudian eh, nyeri yang sudah tidak tertahankan, nggak ada alasan lagi atau ngerasa terjebak. Perilakunya eh, acting recklessly, kemudian sleeping too much or too little, ya, kemudian agresif, kemudian menulis surat, visiting or calling people to say goodbye. Meskipun demikian, tidak selalu ada behavior yang mengarah ke sana. Begitu juga, meskipun demikian, tidak selalu ada perkataan yang mengarah ke sana. Dan meskipun demikian, tidak selalu ada mood yang selalu terlihat depresi. Bahkan ada yang paginya masih bercanda, tapi kemudian kita menemukan tindakan ini sudah dilakukannya berulang. Faktor eh, resiko apa saja, upaya atau khayalan terkait dengan suicide sebelumnya, kecemasan, depresi, kelelahan, kemudian tersedia alat-alat, kepedulian efek jadi beberapa orang seperti misalnya dengan gangguan kepribadian tertentu, kadang mereka justru menganggap ketika tindakannya ini mampu dikenang, maka dia melakukan tindakan ini. Kemudian gagasan suicide yang diungkapkan, kemudian membuat surat, krisis hidup seperti duka cita, pesimisme, dan riwayat suicide. Gejalanya, putus asa, tidak berdaya, anhedonia, rasa bersalah, kemarahan, dan impulsivity. Nah, apa yang dilakukan dalam konteks yang kita akan belajar sedikit malam hari ini adalah psychological first aid atau pertolongan pertama. Psychological first aid ini sama dengan physical first aid, dia bukan terapi, bukan pengobatan, tapi langkah awal di mana kita bisa membantu agar kondisinya tidak jauh lebih parah atau paling tidak kita mempercepat pertolongan. Dalam keilmuan psychological first aid yang ini sebenarnya disebarkan untuk seluruh anggota masyarakat tanpa keilmuan tertentu, tapi semua orang harus bisa. eh, ada 3 langkah basic. Yang pertama adalah look, yang kedua listen, dan yang terakhir link. Tapi kemudian ini dikembangkan sehingga menjadi sesuatu yang jauh lebih detail.
Yang di look apa? Safety tentu saja. Kira-kira aman nggak lingkungan untuk memberikan pertolongan? Kemudian ada nggak basic need di situ? Dan tanda-tanda dari distress pada orang-orang yang sedang mengalami situasi yang nggak nyaman itu. Kemudian dianjurkan untuk listen, didengarkan. Kita lebih sensitif, kemudian aktif, memvalidasi, memberikan tanggapan pada permintaan tanggapan yang dilakukan oleh orang yang sedang mengalami situasi yang tidak nyaman, dan melakukan eksplorasi. Kemudian yang terakhir adalah memberikan link dengan memberikan encourage, membuat orang yang um, sedang dilanda situasi yang gelap ini merasa ada sedikit cahaya meskipun cahayanya mungkin redup. Kemudian memberikan support dan mengkalmisasi situasinya yang sedang kalut dan menghubungkannya pada service. Tapi sekarang malam hari ini kita belajar tentang rapid. Apa itu? Reflective listening untuk R, kemudian assessment untuk A, kemudian prioritization untuk P, intervention. Intervention di sini bukan intervensi pengobatan atau terapi psikologis ya. Intervensi di sini adalah hal-hal dasar yang bisa kita lakukan dalam membantu. Dan yang terakhir, disposition atau rujukan. Yang pertama adalah reflective listening. Tentu kalau kita belajar tentang active listening, belajar tentang hipnosis, ini sangat terkait sekali. Tapi dalam konteks reflective listening, ini yang diminta adalah kita melakukan uh, komunikasi secara singkat tapi bermakna untuk pasien. Sebenarnya refleksi ini tidak hanya kata-kata, refleksi ini bisa refleksi parafrase maupun refleksi emosi yang sedang kita lihat. Jadi yang pertama tentu be attentive ya. Eh, Kalau kita belajar tentang active listening, kita tahu ada namanya posisi shoulder ya. Jadi hadapkan tubuh, kemudian lean forward ya, melakukan encouragement ya, ngangguk-ngangguk dan seterusnya. Be attentif. Yang kedua, selalu eh, kalau ngobrol itu open-ended question. Aku pengen mati rasanya, ya. Oh, jadi ingin mati. Oh, jadi open-ended question. Apa yang bisa aku dengarkan atau apa yang bisa aku bantu. Jadi nggak yang ya atau tidak jawabannya. Kemudian ask for probing question. Kemudian melakukan klarifikasi, parafrase, kemudian summarizing ya, ya seperti yang kita belajari dalam active listening. Ini yang tadi disampaikan oleh Mas Juli, Master Juli, ya. Dalam konteks reflective listening, dalam situasi darurat, jangan pernah lakukan ini. Memperbaiki, ya. Dengan memerintah, menyarankan, menasehati. Waduh, astagfirullah, kamu kok kayak gini? Stop, ya. Dengarkan, ya. Nggak boleh memperbaiki, mendiagnosis, dan seterusnya. Yang kedua, mengevaluasi. Menghakimi, menjudgment, ya. Dia bawa buntelan buahnya, kita datang, kita niatnya mau dengarkan, tapi kita sudah menstop di depan, sehingga buntelan yang buahnya ini nggak jadi diberikan ke kita dan diseringkan. Kemudian mengancam, memuji berlebihan, mengutuk, berpihak, atau memberikan pendapat secara opini. Atau mengalihkan, ya, pura-pura, sis, gak usah ngomong kayak gitu, udahlah, yang lain, yang lain, yang lain. Ya, atau mengulang-ulang topiknya. Atau fokus justru pada agenda lain, misalnya pada pendampingnya atau meremehkan topiknya, atau menginterupsi komentarnya merendahkan ya, meremehin apa yang sedang dipikirkan, atau memburu-buru pembicara, atau melamun, atau justru merespon pada distraksi dan meragukan cerita. Ini justru memperburuk situasi. Kita sedikit berlatih ya untuk reflective listening. Reflective listening prinsipnya adalah kita mencerminkan apa yang sudah dikatakan. Tidak perlu kita jump to the conclusion, langsung lompat ke kesimpulan-kesimpulan tanpa kita tahu sebenarnya apa yang dirasakan. Contohnya ini, rasanya kesal ya, setiap kali aku yang disalahkan, padahal aku sudah nurut dan tidak berisik di kelas. Tapi setiap ada yang ribut, ibu guru pasti bilang itu aku. Mungkin sebagian kita akan mengatakan, ya itu kamu suudon, gurunya itu lo nggak gitu maksudnya. Tapi di situasi krisis, perkataannya seperti itu sensitif terkesannya, jadi kayak kesannya menyalahkan. Atau kita, walah kamu itu lo pikiranmu toh, aslinya nggak kayak gitu, dan seterusnya.
Tapi yang dianjurkan di situasi krisis, kita cukup melakukan reflective listening. Contohnya gimana? Contohnya, kita bisa tanggapi dengan memberikan reflective listening untuk klien kita, untuk teman kita, untuk sahabat kita, untuk orang yang dekat dengan kita. Cukup katakan apa emosinya dan apa konten dari emosinya. Jadi, kamu kesal ya, karena kamu selalu disalahkan. Jadi, kita bisa melakukan refleksi saja dari apa yang sudah dikatakan. Supaya apa? Supaya kata-kata ini bisa jadi sebuah cermin juga untuk klien kita. Supaya dia bisa melihat, kesal nggak sih aku? Kalau misalnya dia jawab, eh, iya sih, kesal juga gitu. Tapi juga aku juga nggak kesal ya. Atau kalau misalnya dia bilang, nggak kesal sih, cuman aku. Jadi dia bisa melakukan refleksi terhadap cermin yang sudah kita tunjukkan ke dia. Ini kapan-kapan kita bisa latihan. Yang kedua, setelah reflective listening adalah kita melakukan assessment, ya, penilaian. Ini bukan asesmen diagnostik yang rumit dan sebagainya, tapi kita melakukan penilaian. Kira-kira sekarang situasinya itu sedang distress, uh, eustress, atau dysfunction sama sekali. Kalau itu eustress, dia lagi cuape, jengkel, tapi ternyata itu justru memberikan kayak semacam motivasi pada dirinya, tidak perlu dilakukan tindakan apa-apa. Ya, dia mengatakan dia mau melakukan tindakan itu, tapi tidak ada ide, kemudian 0 sampai 2 gejala, dan pembicaraan pengacara jarang. Jadi, ini kita anggap sebagai eustress. Tapi kalau dia sudah parah banget, ya, sudah nggak mau makan, atau tindakannya agresif, ya, kemudian agitasi, kemudian menolak membuat kontrak keselamatan, ada rencana aktual, metodenya sudah terencana, letalitas tinggi. Ini juga bukan bagian dari PFE. Ini harus segera dilakukan rujukan. Ya, ini harus segera dibantu. Apakah kalau memang tidak bisa, semacam apa ambulan-ambulan yang ada kaitannya dengan misalnya seperti ambulannya rumah sakit, mental health hospital ya, atau mungkin maka kita bisa minta bantuan kepada aparat ya, misalnya polisi, Babinsa untuk membantu kita melakukan rujukan. Yang bisa kita bantu adalah yang terutama di distress ini. Ya, ketika dia mampu membuat kontrak tapi masih ragu, ada rencana aktual tapi belum ada cara, letalitas sedang, ada percobaan, ada pikiran-pikiran sesekali dan terdapat 3 sampai 4 gejala dari di atas. Ini yang menjadi prioritas untuk kita bantu. Ini sebenarnya kuesioner yang ada di UGD ya, tapi ini bisa digunakan secara singkat untuk bisa kita lihat. Ya, resiko tidak ada resiko seperti yang saya tulis tadi, resiko sedang atau resiko tinggi. Kemudian rencana tindakan suicide, rencana terkait tindakan yang letalitasnya eh, berat, kemudian rencana suicide eh, attempt, kemudian idea, dan seterusnya. Ini kita nilai ketika dia datang ke UGD untuk memberikan sebaiknya dia ke arah mana, apakah dia bisa tinggal di misalnya MRS atau OPNAM di tempat yang harus jauh dari petugas. Oke, ini di dalam versi besarnya. Resiko tinggi jika skornya 10, artinya itu pikirannya terus-menerus, gejalanya terus-menerus, kemudian pikiran terkait dengan itu datang terus-menerus, ya. Riwayatnya ini semakin tinggi ketika apa namanya ada di kondisi itu. Nah, setelah kita lakukan assessment, kita lakukan prioritisasi. Ya, tentu saja kita bisa menggunakan ini adalah Maslow need ya. Eh, apa yang bisa tindakan apa yang bisa kita lakukan. Tentu misalnya kalau misalnya dalam situasi itu dia sedang kalut, maka kasih basic need-nya ya, air, water, food, selimut ya. Kalau di luar negara-negara luar itu untuk menghadirkan safety need itu biasanya diberikan selimut ya, karena sentuhan kedua pundak itu membuat orang merasa aman. Nah, kemudian eh, yang perlu diperhatikan bahwa tanda-tanda seperti fatigue, lemas yang berlebihan, kemudian trauma, dan kehilangan itu pantas untuk menjadi prioritas perhatian. Ya,
Kemudian monitoring resiko di ruangan. Bila resiko tinggi, maka harus dimonitornya setiap jam, jika sedang setiap 2 jam, dan jika rendah setiap 8 jam. Apa itu resiko tinggi? Jadi, dia tidak dapat ditangani secara aman, keterbatasan lingkungan tidak memungkinkan dilakukan di tingkat perawatan lain, dia membahayakan orang lain, dan memerlukan evaluasi harian. Dalam kondisi ini harus dilakukan evaluasi setiap hari. Sedang, ketika dia tidak ditangani secara aman, perawatan yang bisa dilakukan mungkin beresiko melakukan tindakan melarikan diri. Ini sangat klinis sekali, tapi kita nice to know. Eh, Resiko beresiko, jadi ini resiko rendah, di bawahnya resiko rendah, tingkat observasi minimal, pasien tidak secara aktif, tapi pasien juga tidak membahayakan. Setelah itu, kita bisa lakukan tindakan intervensi. Intervensi sekali lagi bukan intervensi pengobatan atau klinis. Ini intervensi adalah hanya menstabilisasi, ya, memastikan bahwa hal-hal yang bisa menjadi pemicu itu tidak ada, kemudian memberikan ruang untuk katarsis karena ketika sudah kalut, ya, sudah rilis, orang itu bisa katarsis dan bisa digunakan untuk mendistraksi sesuatu tindakan suicide-nya. Stabilisasi intervensi tujuannya setelah dengan segera melakukan stabilisasi dan kemudian melakukan mitigasi, menilai kira-kira hal-hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan pencegahan. Secara teori, ide suicide akan hadir dalam memori ketika uh, pikiran tidak secara adekuat mengkode kata-kata. Oleh karena itu, kenapa katarsis dalam situasi yang seperti ini seringkali membantu sekali, ya. Kita bisa melakukan beberapa teknik, ya, misalnya ini yang paling sederhana, square breathing, kemudian membantu melakukan progressive muscle relaxation, ya. Ini untuk anak-anak sebenarnya. Lipat wajah, tiup balon, masukkan kepala ke dalam cangkang, remas jeruk, ya, perut diinjak tirek, dan kaki tenggelam. Tentu teknik-teknik yang diajarkan, yang kita sudah belajar relaksasi lainnya, tentu bisa lebih sangat advance dan membantu. Yang terakhir adalah disposisi. Jadi disposisi ini adalah setelah dari kondisi yang akut itu, bagaimana kita bisa refer ke short term crisis intervention, ya, sehingga tidak terjadi tindakan itu lagi, dan tentu harapannya pada longer term treatment supaya pasien bisa kembali ke kehidupan sehari-harinya, kemudian remove from immediate treat, ya, dan reestablish contact, work, and homes. Ingat, refer terutama ketika uh, kalau menurut penelitian itu yang banyak justru ketika ada gejala-gejala simptomatologi yang cenderung avoidant. Orang-orang yang cenderung memilih untuk menghindar, untuk mengatakan apa yang sedang dirasakannya, itu berpotensi jauh lebih besar dibandingkan mereka yang secara terbuka menyampaikan apa yang dirasakannya. Terakhir, eh, ini saya kutipkan 4 hal penting yang mungkin eh, harus ada di lingkungan kita, sehingga seseorang itu tidak kemudian memutuskan untuk melakukan tindakan suicide. Atau ketika tindakan itu terpikirkan, orang itu sadar, pertama mereka ya spirit of belonging, spirit bahwa mereka menjadi bagian dari rumah kita, menjadi bagian dari komunitas kita. Mereka adalah seburuk apapun peristiwa, sejelek apapun perilaku, mereka tahu bahwa mereka masih punya rumah pulang untuk kembali. Yang kedua, yang harus ada dalam lingkungan anak-anak tempat kerja kita adalah spirit of mastery. Perasaan bahwa sekecil apapun tindakan mereka, mereka bisa untuk mencapai sesuatu dalam hidupnya. Yang ketiga adalah spirit of independent, yaitu perasaan bahwa mereka punya otonomi, memilih, dan kemudian bisa membuat decision dalam hidupnya. Yang terakhir, ketika spirit of belonging ini ada, spirit of mastery ini ada, spirit of independence ini ada,
seseorang itu mengembangkan the purpose for my life. Ketika dia menyadari kenapa dia dihadirkan, maka saya yakin tujuannya, pilihannya, dan tindakannya pikirkan kembali. Meskipun sekali lagi, suicide juga sangat terkait dengan neurotransmitter yang ada di dalam otak, sehingga kadang pilihan-pilihan ini jadi berat untuk kemudian dikendalikan. Tapi ketika spirit of belonging itu ada, yang kalau kita kaitkan dengan biologi, ada interaksi antara terutama oksitosin ya, dan kemudian beberapa GABA. Kemudian ketika spirit of mastery ini ada interaksi antara dopamin dan independen dengan serotonin yang cukup. Nah, itu ketika keempat hal ini hadir, maka dia bisa menjadi pribadi yang feel enough, feel cukup dalam hidupnya. Terakhir, saya kutipkan perkataan dari Viktor Frankl dalam bukunya Man's Search for Meaning. Saya pernah sakit parah dan jujur saya suka sekali membaca buku ini. Ada kutipan yang cukup menarik, but there was no need to be ashamed of tear. Nggak perlu malu terhadap setiap tetes air mata. For tears bore witness that a man had the greatest of courage. Setiap tetes air mata itu menunjukkan bahwa manusia itu memiliki sebuah keberanian agung, yaitu the courage to suffer, keberanian untuk menerima penderitaan. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa membantu orang-orang di lingkungan sekitar kita dan membantu diri kita. Terima kasih.